Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ferdinandus Gunawan Krisno. Saya mahasiswa Sosiologi semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai budaya populer dan imajinasi sipil untuk memenuhi mata kuliah perubahan sosial budaya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan materi ini untuk menambah wawasan kami. Langsung saja, budaya populer dan imajinasi sipil. Henry Jetnis, Gabriel Peters Lazaro, dan Sangita Serestova mengatakan, kita semua orang-orang dewasa dan anak-anak memiliki kewajiban untuk melamun. Kami memiliki kewajiban untuk membayangkan. Sangat mudah untuk berpura-pura tidak dapat mengubah apapun, bahwa kita berada di dunia di mana masyarakat besar dan individu itu bukan apa-apa. Sebuah atom di dinding, sebuah beras di sawah. Tapi sebenarnya individu bisa merubah dunia terus-menerus. Individu membuat masa depan dan mereka lakukan dengan membayangkan bahwa sesuatu bisa berbeda. Gerakan politik, gerakan pribadi, semua dimulai dengan membayangkan atau lain cara eksis. Pada 2016 sampai dengan 2017, pemain dan komposer Broadway Lin-Manuel Miranda muncul sebagai juru bicara utama untuk imajinasi sipil yang lebih inklusif. Berikutnya, mendefinisikan imajinasi sipil. Melalui beragam kasus yang dipresentasi dalam koleksi ini, kami membuat model fungsi berbeda yang dilakukan oleh imajinasi sipil. Kami mendefinisikan kewarganegaraan. Imajinasi sebagai kapasitas untuk membayangkan alternatif budaya saat ini, kondisi sosial, politik, atau ekonomi seseorang tidak bisa mengubah dunia tanpa membayangkan seperti apa dunia yang lebih baik itu. Di luar itu, file imajinasi sipil membutuhkan dan diwujudkan melalui kemampuan berimajinasi, proses perubahan untuk melihat diri sendiri sebagai agen sipil yang mampu melakukannya. Berubah, merasakan solidaritas dengan orang lain yang perspektif dan pengalamannya berbeda dengan milik sendiri, untuk bergabung dengan kolektif yang lebih besar dengan berbagai minat dan untuk membawa dimensi imajinatif ke dunia nyata. Penelitian tentang imajinasi sipil mengeksplorasi konsekuensi politik, representasi budaya, dan akar budaya politik partisipasi. Definisi ini menggabungkan gagasan dan berbagai akun imajinasi publik, imajinasi politik, imajinasi radikal, imajinasi pragmatis, pemberontakan kreatif, atau fantasi publik. Dalam beberapa kasus, imajinasi sipil didasarkan pada keyakinan tentang bagaimana sistem benar-benar berfungsi. Tetapi kami memiliki pemahaman yang lebih luas, menekankan kapasitas untuk membayangkan alternatif, bahkan jika alternatif itu fantastis. Terlalu sering fokus pada masalah kontemporer membuat tidak mungkin untuk melihat atau melampaui batasan langsung. Visi terowongan ini mengabadikan status quo dan suara-suara inovatif, khususnya mereka dari margin. Kelompok Penelitian Politik Partisipatif MAPP mewawancarai lebih dari 200 aktivis muda untuk buku 2016 kami, by Animedia and Need. Aktivisme pemuda baru, banyak yang merasa itu bahasa Amerika politik rusak. Di satu sisi, eksklusif dalam kebijakan itu, retorika tidak jelas untuk pertama kalinya pemilih, dan di sisi lain menjijikan dalam pertengkaran partisan
menggusur pemecahan masalah dan konsensus gedung. Jenis Slestova et al. 2016. Para pemimpin muda kita diwawancarai ingin menyapa mereka dengan istilah sendiri, dan aktivis di seluruh dunia menyesuaikan dan meremix populer budaya untuk menggerakkan gerakan sosial mereka. Penemuan ini memberitahu kami pemikiran sendiri tentang imajinasi sipil. 3 editor koleksi ini memimpin proyek imajinasi sipil yang didanai oleh MacArthur Foundation. Banyak kontributor adalah anggota University of Southern berbasis di California. Kelompok penelitian Civic Page atau penelitian kami yang diperluas jaringan. Proyek ini mengadakan lokakarya di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia, dirancang untuk memanfaatkan kekuatan imajinasi sipil sebagai alat untuk membangun jembatan dan pemecahan masalah. Konseptual ini pekerjaan digabungkan dengan upaya untuk menguji, memperkuat, dan ide melalui latihan. Pandangan mereka terwakili dengan baik di Washington, dan banyak yang merasakannya. Bangsa ini terbagi secara politik seperti yang telah terjadi sejak saat itu. Perang saudara dan rekonstruksi. Nasib politik Amerika saat ini memiliki mitra global seperti yang disaksikan, misalnya oleh pemungutan suara Brexit, hasilnya kebangkitan sayap kanan populisme di seluruh Eropa. Kerusuhan politik di Brasil dan kekerasan serta penderitaan yang membuat tidak stabil terjadi oleh apa yang disebut negara Islam. Seperti Peter Dahlgren 2009, kami merasa bahwa istilah civics membawa implikasi keterlibatan dalam kehidupan publik yang berlandaskan demokrasi. Kewarganegaraan bagi Dahlgren selalu memiliki efektif dan imajinatif dimensi. Kelonggaran, keterbukaan, percakapan sehari-hari, potensinya untuk empati dan elemen efektif. Sangat diperlukan sumber daya dan masyarakat untuk fasilitas politik demokratif. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Dahlgren, istilah kewarganegaraan juga terkait dengan mengejar barang publik sebagai prasyarat untuk bentuk lain keterlibatan politik. Eric Gordon dan Paul Mahalidis 2016 berkembang pada gagasan Dahlgren, mengamati bahwa sementara konsep umum kebaikan adalah sangat subjektif, istilah memohon kebaikan milik bersama atau tindakan yang diambil yang menguntungkan publik di luar hubungan intim aktor bola. Warga negara mendukung hubungan komunitas menuju tujuan bersama. Model sirkuit budaya sipil Dahlgren 2003 terdiri dari 6 dimensi. Nilai bersama, afinitas, pengetahuan, kompetensi, praktik, identitas, dan diskusi. Kami sedang membangun di sini di atas apa yang mungkin aspek yang paling kontroversial. Itu ide yang berfantasi tentang penyihir dan sihir mungkin menginspirasi dunia nyata aksi sosial. Melihat budaya berikutnya, politik budaya populer. Pendekatan kami diinformasikan oleh tradisi studi budaya kultural. Studi dimulai dengan Raymond Williams tahun 1958 sampai dengan 1989. Sederhana dan pedih, pengamatan bahwa budaya itu biasa, yang memungkinkannya merebut kembali kelas pekerja pedesaan.
budaya Inggris layak untuk dipelajari dan direfleksi. Stuart Hall, 1981, lebih jauh mendobrak konsep populer budaya. Di satu sisi, budaya populer seringkali dipahami untuk kesuksesan komersial. Hal-hal yang dikatakan populer karena banyak orang mendengarkannya, membelinya, membacanya, mengkonsumsi, dibuat antara budaya massa, budaya produksi massal, didistribusikan dan dikonsumsi, dan budaya populer yang memungkinkan juga mengacu pada ceruk subkultural dan bentuk rakyat yang mungkin tidak pernah mencapai daya titik massa. Beberapa dari ini kasus buku menangani dampak politik film laris Hollywood, Star Wars terlaris, novel dewasa muda Harry Potter berperingkat tinggi, sitkom Semua Daya Keluarga, pidato penerima Oscar, dan ikon merek. Tetapi yang lain mengenai proyek akan rumput seperti Cicano, dampaknya sebagian besar dirasakan di tingkat lokal. Di sini didefinisikan kedua hal dari yang populer seperti yang berkaitan dengan rakyat, ikut bermain formulir ekspresi budaya, meme atau hasilnya mengandalkan tentang bentuk-bentuk bahasa daerah adalah populer. Kemenangan didapat, tapi selalu ada yang strategis. Posisi untuk dimenangkan dan dikalahkan. Baiklah, itu saja yang saya bahas dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.